Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tertarik untuk bersepeda, tetapi tidak yakin harus membeli sepeda yang seperti apa? Pertama, selamat datang. Kedua, pilihan dan informasi yang terlalu banyak memang sering membingungkan. Tetapi yang pasti, jangan sampai sepeda yang kita beli untuk pertama kali justru akan melemahkan semangat kita untuk terus bersepeda. Karena terlanjur membeli sepeda mahal, tetapi tidak menunjang perkembangan kemampuan bersepeda kita. Tidak bosan-bosan saya membahas tentang hal-hal yang menjadi andalan tim pemasaran dari pabrikan sepeda. Seperti bobot sepeda, bahan rangka, dan fitur aero. Nah, ketika berbicara tentang sepeda, khususnya sepeda jalan raya atau gravel pertama kita, tidak satupun dari hal tersebut yang akan sangat meningkatkan kemampuan bersepeda kita. Bahan frame. Di sepeda level awal, kita akan menemukan opsi frame dari baja atau aluminium. Kita akan menemukan opsi frame dari titanium dan serat karbon untuk sepeda kelas atas. Bahan frame inilah faktor pertama yang menentukan murah atau mahalnya sepeda. Jualan utama pabrikan yang terkait dengan frame adalah bobot sepeda. Hi-ten atau baja lebih berat dan karbon lebih ringan. Tetapi sebenarnya bukan tentang terbuat dari apa sebuah frame sepeda, tetapi bagaimana frame tersebut digunakan jauh lebih penting. Temukan sepeda yang menawarkan kenyamanan dan kontrol yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Bila kita sudah menguasai apa itu keseimbangan, bagaimana bersepeda dengan posisi aerodinamis tanpa merasa terlalu sulit, dan bila anggaran kita mencukupi, baru sepeda kedua bisa kita pertimbangkan dengan bahan rangka terbaik untuk kita. Ada banyak bahan rangka yang berbeda di pasaran saat ini, dan masing-masing menghadirkan sisi positif dan negatifnya yang unik. Namun, itu seharusnya tidak menjadi faktor keputusan utama. Integrasi aero. Sepeda Haikzu terbaru dengan kabel yang sepenuhnya tersembunyi, setang aerodinamis, dan seat post berbentuk mewah bisa terlihat keren. Haikzu mengacu pada sesuatu yang mahal, boros, dan berlebihan. Namun hal yang perlu diketahui, maksud dari sepeda yang sangat terintegrasi tersebut adalah penerapan teknologi komponen terbaru yang membuat sepeda menjadi mahal, agar desain sepeda menjadi lebih ramping, tetapi tetap fungsional. Remnya hampir selalu cakram hidrolik, di mana selang rem bisa ditekuk pada sudut yang sulit. Sementara shifter dikontrol secara elektronik. Sekali lagi, memungkinkan segala macam tikungan dan belokan yang aneh mengikuti bentuk bingkai sehingga sepeda bisa lebih aerodinamis. Sepeda dengan kabel yang sepenuhnya tersembunyi terlihat keren. Tetapi bahwa itu membuat sepeda menjadi lebih aerodinamis juga bisa dicapai dengan mengatur komponen sedemikian rupa tanpa mengurangi fungsinya. Kabel baja akan bekerja lebih optimal bila menggunakan jalur yang pendek dan mulus. Kabel baja yang tertekuk menimbulkan gesekan pada sistem, menyebabkan titik keausan kabel, dan membuat kita harus rajin menyervis rumah dan kabel shifter maupun rem. Cadangkan untuk membeli sepeda berpenampilan aero sampai anggaran kita memungkinkan. Dan pada tingkat yang lebih terjangkau, kita harus fokus pada fungsi dibandingkan bentuk. Berat. Berat adalah salah satu dari sedikit matriks nyata yang digunakan saat membeli komponen sepeda. Semua hal dianggap sama. Sepeda yang lebih ringan biasanya lebih cepat, lebih dapat bermanuver, dan seringkali lebih menyenangkan untuk dikendarai.
Namun ada hal yang luput dari perhatian kita. Menjadi lebih ringan hampir selalu berarti kompromi di bidang lain. Dalam bersepeda, ada pepatah ikonik dari perancang sepeda Kees Bontrager. Lebih ringan, lebih kuat, lebih murah, pilih 2. Memilih yang lebih ringan dan kuat, mau tidak mau, harganya mahal. Memilih lebih kuat dan lebih murah, kita akan mendapatkan sepeda yang berat. Jadi, bila kita termakan bujuk rayu pemasaran, tentunya kita akan memilih sepeda yang lebih ringan. Tetapi karena finansial tidak memungkinkan, kita akan memilih yang lebih murah dan mengorbankan kekuatan. Karena kita masih pemula yang masih belajar bagaimana meningkatkan daya tahan dan kekuatan, pilihan terbaik adalah lebih kuat dan lebih murah. Bobot sepeda seringkali merupakan skenario kasus terbaik. Bobot komponen akan bervariasi dalam batch manufaktur. Dan dalam beberapa kasus, pabrikan yang menerbitkan bobot ini secara sadar menggunakannya sebagai alat penjualan. Dan mungkin telah melengkapi ban yang rawan bocor. Atau mungkin membuat yang lain. Kompromi untuk mendorong penjualan. Ini bukan berarti kita sepenuhnya mengabaikan berat sepeda sebagai faktor, tetapi kurangi penekanannya. Model pada rear derailleur. Tidak jarang marketing S3 akan menonjolkan komponen sepeda yang paling menonjol. Kebanyakan akan memoles RD semewah mungkin, karena di sini biasanya tercantum nama model grup set dan dikelilingi oleh komponen yang jauh lebih murah. Ini adalah taktik penjualan lama, karena sebagian besar konsumen akan berbelanja berdasarkan kunci dan bagian sepeda yang terlihat, dan sering mengabaikan detail yang lebih kecil. Tidak jarang kita mendengar sepeda A menggunakan drivetrain Deore M5100. Ternyata yang Deore M5100 hanya RD, shifter, dan cranksetnya saja. Sistem rem, prehab, rim bukan dari kelas Deore M5100. Bahkan untuk menekan harga, mereka tidak menggunakan ban dengan kualitas yang sekelas Deore M5100. Jarang ada sepeda dengan ban Maxxis, ban kelas menengah. RD yang mewah hanya layak dimiliki dan berjalan secara optimal jika komponen lain di sekitarnya memiliki kualitas yang hampir sama atau sebanding. Syukurlah taktik penjualan ini jauh lebih jarang dilakukan saat ini, tetapi kadang-kadang masih muncul. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.